semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di materi transformasi geometri. Pada kesempatan kali ini, kita memfokuskan kepada materi dilatasi atau perkalian. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu dilatasi? Oke, kalian tahu nggak contoh apa aja dilatasi yang ada di kehidupan sehari-hari? Mari kita tunjukkan contoh apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari. Berikut contoh dilatasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kamera. Dalam fotografi, kamera menghadirkan konsep dilatasi melalui penggunaan zoom. Saat kita memperbesar gambar dengan zoom, kita melakukan dilatasi optik, menjaga proporsi dan struktur subjek dengan tanpa mengorbankan kualitas. Ini menegaskan bahwa dilatasi dalam konteks ini memberikan kita kemampuan untuk mengamati objek secara mendetail tanpa mengubah esensi. Yang kedua ada peta. Peta sebagai representasi visual dunia mencerminkan dilatasi ketika kita menyesuaikan skala. Saat kita memperbesar peta untuk eksplorasi rinci, dilatasi pada elemen-elemen seperti jalan, sungai, dan gunung memungkinkan kita untuk melihat dengan lebih jelas tanpa mengubah karakteristik geografis yang mendasar. Ini menggambarkan bahwa dilatasi memainkan peran penting dalam memperbesar pandangan kita tanpa kehilangan makna geografisnya. Nah, kalian sudah tahu kan jadi contoh apa aja dilatasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke pembahasan, di sini ada tujuan pembelajaran dari dilatasi ini. Yang pertama, mempelajari konsep skala dalam dilatasi, baik dalam pengertian faktor skala maupun perbandingan ukuran antara bentuk asli dan hasil dilatasi. Mereka akan belajar cara menghitung faktor skala dan menerapkannya dalam berbagai konteks geometri. Yang kedua, dapat menguasai konsep ini dan memahami bagaimana operasi pada titik-titik penting tersebut mempengaruhi hasil dilatasi. Dan yang ketiga, dapat melatih kemampuan mereka dalam memecahkan masalah geometri yang melibatkan perubahan ukuran dan bentuk objek. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian sudah bisa menebak belum? Apa sih itu dilatasi? Nah, untuk mempelajarinya, kita simak ke pembahasan dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Dalam dilatasi, setiap titik pada objek digeser sepanjang garis yang menghubungkan titik tersebut dengan pusat dilatasi. Perubahan ini bisa berupa pembesaran atau pengecilan, tergantung pada faktor skala yang digunakan. Di sini ada poin penting dari dilatasi. Yang pertama, pusat dilatasi, di mana titik tetap dari mana semua titik pada objek diukur dan digeser. Pusat ini bisa berada di dalam, di luar, atau pada objek itu sendiri. Yang kedua, ada faktor skala, yang biasanya dengan sebutannya K. Angka yang menentukan seberapa besar atau kecil objek akan diubah. Jika K lebih dari 1, objek akan diperbesar. Jika 0 kurang dari K dan kurang dari 1, objek akan diperkecil. Jika K sama dengan 1, objek tidak mengalami perubahan ukuran. Dilatasi juga memiliki sifat-sifat.
Yang pertama, bentuk tetap. Dilatasi tidak mengubah bentuk objek, hanya ukurannya saja. Proporsi. Setiap titik pada objek asli dan bayangannya tetap berbanding lurus terhadap pusat dilatasi. Dan yang terakhir ada paralelisme, di mana garis-garis yang sejajar sebelum dilatasi akan tetap sejajar setelah dilatasi. Nah, berikut rumus dari dilatasi. Misalkan titik pusat dilatasi adalah Cx, Cy dan faktor skalanya adalah K. Jika titik yang akan didilatasi adalah X, Y, maka titik hasil dilatasi X aksen, Y aksen dapat dihitung dengan rumus X aksen sama dengan Cx ditambah K dalam kurung X min Cx, atau Y aksen sama dengan Cy ditambah K dikali X min Cy, seperti gambar di samping. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu dilatasi dan bagaimana rumusnya, kita lanjut ke contoh soal untuk lebih memperdalam mengenai dilatasi. Contoh dilatasi. Tina sedang menggambar sebuah desain pola di atas kertas. Ia menggambar sebuah segitiga dengan titik-titik sudut di koordinat 2,3. Tina kemudian ingin memperbesar segitiga tersebut dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi di titik 1,1. Hitunglah koordinat titik-titik sudut segitiga yang baru setelah dilatasi. Jawabannya titik pusat dilatasi 1,1. Faktor skalanya K sama dengan 2. Ditanyakannya K aksen dan Y aksennya. Jawab dengan menggunakan rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya. X aksen sama dengan 1 ditambah 2 dalam kurung 2 min 1 sama dengan 1 plus 2 kali 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. 1 di sini adalah Cx, 2 di sini adalah K. Nah, didapatlah X aksennya 3 dan Y aksennya adalah 5. Jadi dilatasinya adalah 3,5. Contoh selanjutnya. Sebuah segitiga dengan titik-titik sudut di koordinat 1,1 akan didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi di titik asal 0,0. Hitunglah koordinat titik sudut segitiga yang baru setelah dilatasi. Jawabannya, titik pusatnya itu kan 0,0, maka faktor skalanya adalah K-nya adalah 2. Karena titik pusatnya 0,0, rumus ini bisa disederhanakan menjadi X aksen sama dengan Kx dan Y aksen sama dengan Ky. Maka X aksennya sama dengan 3 dan Y aksennya juga sama dengan 3. Jadi titik setelah didilatasi adalah 3,3. Nah, dari dua contoh tadi, apakah kalian sudah memahami apa itu dilatasi? Semoga saja kalian bisa memahami itu. Apabila ada pertanyaan mengenai dilatasi, kalian bisa langsung ke kolom komentar dan tanyakan apa yang masih kalian belum pahami. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah dilatasi adalah sebuah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Proses ini melibatkan pengubahan skala objek dengan memperbesar atau memperkecil berdasarkan titik pusat dilatasi dan faktor skalanya. Komponen utama dilatasi ada titik pusat dilatasi yang mana Cx, Cy dan faktor skala yaitu K. Rumus dilatasi pada bidang koordinat untuk sebuah titik X, Y yang akan didilatasi dengan pusat dilatasi Cx, Cy dengan faktor skala K, koordinat barunya X aksen, Y aksen dihitung sebagai X aksen sama dengan Cx plus Kx, K dikali X min Cx dan Y aksennya sama dengan Cy sama ditambah K dalam kurung X min Cy. Untuk memperdalam, untuk contoh dilatasi, ini bentuknya kita menggunakan
bentuk segi 6, yang mana titiknya A, B, C, D, E, F. Kita mengenai dilatasi, delete from point. Kita ambilnya di titik C dengan faktor 2. Nah, ini bentuk dari dilatasi segi 6 tersebut. Lagi, materi mengenai dilatasi kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut di rumah dan di buku masing-masing untuk bisa memahami lebih lanjut bagaimana dilatasi itu sendiri. Maka latihan soalnya adalah sebuah persegi dengan titik sudut di koordinat 1,1, 1,2, 2,1, dan 2,2 didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi di titik 1,1. Tentukan koordinat titik-titik sudut persegi setelah dilatasi. Oke, karena pemaparan dan pembahasan mengenai dilatasi sudah dan latihan soal pun sudah saya jelaskan, maka materi mengenai dilatasi sudah selesai serta materi transformasi sudah selesai dibahas. Apabila ada pertanyaan mengenai materi transformasi geometri, baik itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah agar kita bisa mengevaluasi dan kita bisa memaparkan kembali mengenai materi-materi tersebut. Oke, saya pamit undur diri, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.